selamanya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu selamanya. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Bapa, kami sembah Kau Tuhan, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, satu-satunya Allah yang benar. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Besarlah kasih setia-Mu, besarlah kebaikan-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini Engkau sudah kumpulkan kami, sahabat saya Lampung. Terima kasih, kami akan mengikuti sharing ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, beri kesehatan ya Tuhan. Kami taruh acara ini di atas mezbah-Mu ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah. Ya Tuhan, setiap sahabat saya, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua perangkat yang kami pakai, internet ya Tuhan, HP, laptop ya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah. Haleluya, haleluya. Kami mematahkan segala gangguan ya Tuhan. Haleluya, semua kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Acara ini dalam perlindungan Tuhan, ambil alih Roh Kudus, urapi hamba-Mu Bapak Hondarka. Haleluya, yang akan mengajar kami, memimpin. Haleluya, dengan hikmat, dengan marifat yang dari Tuhan. Haleluya, pakai kami semua, setiap anggota Sayan ya Bapa. Haleluya, haleluya, kami persembahkan acara ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami haus akan firman, kami rindu akan firman. Firman-Mu adalah benar-benar makanan. Firman-Mu benar-benar kekuatan ya Tuhan, bagi roh jiwa kami.
Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam anugerah dan kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, salam semuanya. Puji Tuhan, kita semua sehat-sehat. Ya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Hondarka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thomas. Shalom. Shalom. Suara saya bisa didengar ya? Iya Pak, jelas sekali Pak. Jelas ya, puji Tuhan. Kita lanjutkan kasus pasal 6 ya. Saya mulai mau baca sekali lagi 18 sampai 20 ya. Kasus pasal 6. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, kita masuk 19. Dikatakan setelah berdoa itu di dalam roh, harus berjaga-jaga dengan tak putus-putusnya. Kemudian disampaikan berdoa untuk semua orang kudus. Jadi doa untuk semua orang kudus itu merupakan satu kekuatan ya, yang bisa membendung kuasa roh jadi udara, kuasa gelap juga. Ya, ini penting. Jadi jemaat biar memahami bahwa Petrus katakan yang mengalami penderitaan seperti ini, ujian seperti ini, semua orang-orang kudus di dunia ini, pengikut Tuhan. Ya, itu kekuatan. Jadi nggak selalu diarahkan ke self, gerejaku, gitu ya, enggak. Tapi mulai melihat kekuatan kita itu besar. Kalau mau dihitung mungkin 1 miliar ada sebenarnya. Ya, karena anak Tuhan di dunia ini. Kekuatan besar sekali. Nah, itu perlu supaya kita bisa melihat bahwa apa ya, tidak hanya self diriku yang mengalami pencobaan berat misalnya atau ujian susah, tapi semuanya ujian pasti berlangsung, pasti akan berjalan sesuai apa ya waktunya atau izin Tuhan yang mana duluan. Tapi kata Petrus, semua orang di seluruh dunia mengalami ujian pencobaan penderitaan ini. Ya, tolong gembala harus ngerti bahwa selalu doa-doamu tidak hanya untuk kota toh ya, kabupaten toh, hanya untuk Lampung, tapi belajar seluruh dunia. Kemarin saya sampaikan ya, bila perlu saudara cari bahan-bahan tentang misi ya. Saudara yang kenal beberapa lembaga misi kayak Pak Manuel dan sebagainya bisa masukkan data-data itu. Kalau bisa terutama daerah-daerah yang mengalami kesulitan, bahkan mengalami aniaya, nanti kita akan merasa apa ya, kita ini masih cukup baik pembelajaran Tuhan sebenarnya di Indonesia ini. Ya, itu salah satu senjata peperangan rohani. Setelah Anda mengenakan dari ketopong keselamatan sampai kasut pemberitaan damai sejahtera, itu perlu doa. Ingat ya yang saya sampaikan ya. Paulus konteksnya itu perjanjian lama, dia akan mengerti seperti ini. Dia tahu bahwa konteks zaman dulu kalau orang mau perang, walaupun sudah tahu apa, sudah siap pelengkapan data Allah semuanya, tapi dia masih tunggu penghubung ya, imam atau dukunnya ataupun agamanya untuk minta berkah dari dewanya. Jadi pelengkapan senjata rohani itu penting, tapi dia tidak akan pernah maju perang sebelum ada yang mendoakan. Ya, saya harap para gembala ngerti itu. Ya, peperangan rohani itu dahsyat dan saling mendoakan. Peperangan itu antara kita dengan kuasa kegelapan, bukan antara manusia.
Ya, tidak ada agama pun juga jadi musuh kita, tidak ada. Itu kuasa gelap. Itu roh-roh penguasa di dunia. Kalau Anda baca Efesus 2 ketahuan, kita diberitahu bahwa itu roh-roh durhaka. Ya. Pemimpin kerajaan kegelapan. Ya, jadi saudara perlu tahu itu ya. Itu musuhmu di situ. Seluruh dunia ngalamin ujian yang sama. Kalau Anda ngerti begitu, itu selain tidak safe, egois, kita ngalamin yang paling berat, tapi ternyata masih ada orang lebih berat yang membayar harganya imannya seperti itu. Kalau Anda lihat yang bisa di kitab Wahyu ada jemaat Smyrna ya. Aku tahu kemiskinanmu, aku tahu kesusahanmu. Dan Tuhan minta dia terus di situ terus. Nggak boleh pindah. Tapi sekarang realitanya, saudara harus ngerti yang real. Tubuh khusus dunia sedang mengalami apa? Bagaimana orang-orang mempertahankan imannya, atau orang ini seperti Paulus yang di penjara, yang memberitakan Injil, tapi mengalami persekusi dan sebagainya. Jadi kalau suatu saat kita mengalami seperti itu, kita ngerti. Kita juga ada yang mendoakan. Halo, paham ya? Ya pertamanya Anda belajar satu kabupaten atau satu kota, doakan antar gereja yang ada. Biar jemaat mengenal di kotamu, Bandar Jaya atau Lampung Timur yang dekat itu gereja apa semua yang ada. Ya, saling mendoakan. Toh saudara sering kumpul bareng-bareng kan? Ada Sayen, ada Garda, ada apa? Banyak yang lain lah. Saling sharing ya. Bukan cuma ngomong-ngomong yang guyon-guyon atau menyegarkan enggak, tapi kalau boleh Tuhan sedang bekerja apa dalam hidup masing-masing. Itu kok bawa pulang yang sudah bergumul ya, atau yang ada penyakit sedang menyebar atau paling kesulitan, bawa pulang berita itu. Disampaikan ke jemaat hari Minggu, kita doakan sama-sama. Itu perlunya jemaatnya saling membangun seperti itu. Anda kumpul itu sesuatu yang antar prajurit, sesama gembala, antar hamba Tuhan itu mengungkapkan, Tuhan sedang mengajar apa? Aku sedang diajar apa sama Tuhan? Dan belajar apa dari Tuhan? Ya saudara. Jadi sampai ke jemaat, di jemaat yang khusus itu kesatuan. Semua orang-orang kudus. Artinya yang percaya Yesus dikuduskan oleh Tuhan. Dan itu saudara seiman yang nanti kumpul terus sampai di surga. Kalau Anda menghadapi ini, saya percaya antar pendeta pun, antar gembala pun tidak ada permusuhan apa-apa, tidak ada. Karena roh itu ada kobarkan. Antar jemaat sama, seperti itu. Ya, nah, ayat 19 menarik sekali. Kalau Anda sudah membiasakan seperti itu, kan bulan lalu kita belajar itu ya, harusnya kita sudah langsung praktek ya, saudara. Siapa yang sudah praktek, betul orang kudus yang lain, nggak ada yang praktek ya? Praktek lah, kita kan sudah belajar bulan lalu ya. Ya kalau belum kita nanti diulang-ulang terus nanti ya. Ya, harus mendoakan orang-orang kudus, minimal jemaat lokal, satu kabupaten atau kecamatan, kemudian Lampung, lalu plus kalau bisa ya, seluruh dunia, terutama yang mengalami masa-masa susah untuk hidup sebagai orang Kristen, mempertahankan iman saja, itu mengalami bayar harga terlalu mahal. Belum lagi orang-orang yang sengaja memberi dirinya memberitakan Injil di tempat-tempat yang sulit itu. Itu perlu supporting doa. Karena lawan kita itu roh, ya, roh. Jadi Anda tidak mengikatkan satu roh dengan yang lain tubuh khusus itu. Nanti gantian, saudara diserang roh, yang saudara seiman yang lain tidak akan bergerak apa-apa. Padahal satu tubuh ini harusnya yang satu lemah, satu semua merasa lemah. Itu yang mau disampaikan ya. 19-nya juga untuk aku. Wah, ini luar biasa nih. Dalam hal doa dan peperangan rohani, itu iblis tidak beda-bedakan antara jemaat orang kudus dan gembala atau rasul. Ya, ujiannya sama. Mungkin orang-orang yang pemain gembala, ujiannya akan lebih berat karena kaliber Anda seperti itu. Polusnya dari itu. Dalam rangka peperangan rohani, dalam rangka pemberitaan Injil jadi saksinya, itu semua orang mengalami hal yang sama. Nggak ada iblis, oh kalau Pak Thomas gembala ya kita agak mundur, tidak.
pangkat setannya lebih besar, gitu ya, daripada jemaat. Jadi urusan seperti itu tidak ada orang yang merasa lebih rohani. Ya. Yang kedua, Anda perlu ngerti bahwa tubuh Kristus itu kekuatannya saling mendoakan. Seringkali kita gembala, pendeta, kita mendoakan jemaat. Sekarang Paulus mengajarkan, dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pelayananmu, itu perlu bukan supporting hanya dana dari jemaat, tapi support betul-betul doa. Itu paling penting. Paulus nyadari itu. Nanti akan saya sampaikan beberapa hal ya. Ada 2 hal minimal. Minta keberanian itu ya, dan minta hikmat. Ya, saudara perlu tahu itu. Jadi Anda betul-betul menyatukan dengan tubuh Kristus yang ada. Supaya pembangunannya itu terjadi. Itu seperti yang kita belajar lalu ya. Efesus 2 ya. Efesus 2 ayat berapa? 21. Kita lihat dulu. Kita ulang sedikit. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Di dalam Dia, Kristus, tumbuh, pasal 2 ayat 21. Tumbuh seluruh bangunan. Seluruh bangunan ya, konteksnya bukan perorangan lagi. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ingat ya, Roh Kudus, lalu saya sampaikan, Roh Kudus tidak pernah membawa Anda sebagai pemimpin gembala maju duluan. Jauh, tidak bisa. Tugas Anda menggembalakan itu satu bangunan atau satu tubuh. Roh Kudus bekerja membangun satu tubuh. Ya jangan sampai terbalik. Jemaatmu lebih bertumbuh, ya jangan. Nanti pindah-pindah tempat lain. Ya, ingat, kemarin saya bilang apa? Tolong Anda gembala setiap saat berdoa, Tuhan, satukan rohku dengan roh jemaat, domba-dombamu ini. Dan satukan kami dengan rohmu sebagai kepala. Jadi nanti Roh Kudus akan betul-betul menyatukan roh kita dengan jemaat dan kepala. Jadi kalau ada jemaat ada apa-apa mengalami sesuatu serangan iblis, Anda terasa rohnya. Anda mungkin lagi garda lah, lagi apalah, lagi naik motor lah, lagi makan di luar. Itu penting. Kalau ada jemaat mengalami serangan iblis, Anda akan merasa suatu roh. Jadi mungkin diam dulu atau keluar dulu sebentar, doa dulu. Anda naik motor bisa minggir dulu, berdoa dulu. Kalau enggak ya Anda enggak pernah ngerti. Tanggalmu gembala cuma hari-hari tertentu, hari Minggu mungkin, Rabu mungkin. No. Ikatan roh penting. Yang kedua, dengan kepala. Ingat ya, Yesus itu pensyafaat kita. Jadi kalau dia bersyafaat buat jemaatmu, ini dari versi jemaat dulu ya, versi Anda bagi gembala ya. Kalau ada jemaat mengalami sesuatu yang tidak bertumbuh-tumbuh, pasti Yesus beritahu gembalanya. Roh Kudus beritahu. Ini dibangun nggak mau loh. Anda nangkep, minimal Anda doa dulu, kemudian Tuhan akan beri hikmat untuk bagaimana menolong setiap domba-domba itu, setiap jemaat. Sebaliknya, saudara. Sebaliknya kalau terikat begitu, domba juga akan terasa. Gembala ini kan tanggung jawabnya lebih berat. Ya, serangannya lebih berat. Perlu supporting sungguh-sungguh doa dari jemaatmu. Bila ada keterikatan. Sama-sama. Jadi jemaat setiap saat juga bisa buat Anda. Anda mengalami sakit lah, alami apa waktu keluar. Saling mendoakan. Ini tidak teori ya, saya harap kita belajar ya. Ya saudara. Praktek, kalau enggak ya kita nyambut-nyambut sudah enggak ada gunanya. Ya, tahun ini kita mau tahun lebih serius. Apa? Dalam hal penggembalaan. Konteksnya tubuh Kristus sama-sama. Kalau sudah nanti Anda akan seluruh dunia akan ngerti. Ketika satu tubuh khusus seluruh dunia. Ya, tapi mulai lihat dari perkara kecil dulu, jemaat Anda. Paulus sadar betul, dia hidupnya rohaninya, terutama dalam pemberitaan Injilnya, itu perlu support doa dari jemaat. Ya saudara, Anda tidak bisa kepala nyempal sendiri, nggak bisa. Satu tubuh. Kepala tidak bisa merasa kuat, gembalangan sendiri nggak bisa. Tubuh, Roh Kudus ingat ya. Roh Kudus itu membangun itu tubuh Kristus dan bangunan utuh.
Nangkep ya? Oke ya, para gembala ya. Karena saya nggak pakai laptop, saya nggak bisa lihat wajah Anda semua gitu ya. Pak Thomas yang bisa nolong ngeliat ini semua. Ingat baik-baik ya. Ada berapa hal yang perlu didoakan? 19. Tadi mana tadi? Efesus 6:19. Kok balik ya. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saya mau coba kita lihat dari beberapa teks ya. Ya, lihat beberapa teks coba ya, beberapa terjemahan. Saya mungkin mau lihatkan Anda di apa ya, lihat semua ada ya, mungkin Alkitab yang terbuka misalnya ya. Berdoalah juga untuk aku supaya ketika aku membuka mulutku, perkataan dikaruniakan kepadaku sehingga aku dengan berani memberitakan rahasia Injil. Yang lebih tepat mungkin kita lihat dari mana tadi ya? Dari terjemahan sederhana. Nah ini sederhana tapi lumayan ini. Bahasanya agak santai. Saya berharap kalian juga mendoakan saya. Mintalah Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Sehingga saya berbicara dengan berani waktu menyampaikan kabar baik yang dulu dirahasiakan itu. Satu lagi saya yang kata tepat mana ya? Pakai kata tepat. Mungkin firman Allah yang hidup kali. Nah, iya. Iya. Firman Allah yang hidup ya. Berdoalah bagi saya dan mintalah agar Allah memberi saya kata-kata yang tepat. Benar itu tepat. Supaya dengan, atau kata lain hikmat tadi ya, supaya dengan berani saya dapat bicara tentang Tuhan dan menjelaskan kepada orang-orang bahwa karunia keselamatan juga disediakan bagi orang yang bukan Yahudi. Tadi misteri rahasia Injil itu keselamatan yang bukan untuk bangsa Yahudi, untuk semua bangsa. Ya, kaitan dengan 20-nya ya. Sekarang saya dibelenggu karena memberitakan firman Allah. Jadi konteksnya itu Paulus kenapa minta diberi hikmat dan keberanian ketika menyampaikan rahasia Injil, karena konteksnya itu dia lagi di penjara, lagi dibelenggu, ya, dibelenggu. Sebentar lagi saya belajar konteksnya, tafsirnya, dia mau dihakimi, mau dibawa ke pengadilan. Jadi kenapa dia perlu berdoa kalau perjanjian baru kembali teman baru ya? Dia minta supaya aku di penjara ini sebelum menunggu penghakiman, itu kan penentuan nasibnya. Dia tahu akan berat. Dia selama di penjara ini, terbelenggu ini, dia doakan supaya tetap berani, tetap apa? Ketika menyampaikan firman, tetap tanpa tedeng aling-aling, tanpa sensor, apa adanya, tepat seperti yang Tuhan mau. Ini memang luar biasa, ya. Saya aja baru ngerti ini sama doa seperti itu. Jadi setiap kita buka mulut, ya, usahakan setiap kali Anda kalau sebelumnya ya, pasal sebelumnya, Paulus mengajarkan apa? Biarlah perkataan kita pada membangun. Dulu ya, Anda belajar itu ya. Jadi yang membangun, jangan yang sia-sia, itu penting. Ya, jangan yang hamba dan sia-sia. Ya, ingat ya, kita pernah belajar pasal-pasal sebelumnya. Yang kedua, sebagai hamba, sebagai gembala, latih diri saya, diri Anda, untuk betul-betul ketika menyampaikan sesuatu itu hanya kebenaran, hanya rahasia Injil. Mungkin nggak langsung pakai pasal ayat, tapi semua intisari dari itu. Nah, itu kalau Anda jujur, saya jujur, itu perlu diminta dukungan doa. Supaya muncul keberanian dan hikmat. Yang tepat apa? Ya. Nah, kalau konteksnya Paulus begini. Saya ngalamin beberapa hal ya. Kadang itu saya itu ngomong di depan saudara aja, kadang saya berdoa serius.
kadang takut nyinggung orang, kadang mikir dampaknya seperti apa gitu ya. Jadi kadang milih kata-kata. Itu ada benernya, ada baiknya. Tapi seringkali kalau hikmat kata-kata tepat tapi tidak berani, wah itu ya kurang. Tapi berani tanpa kata yang tepat, hikmat Allah, iya bisa nyinggung orang banyak. Jadi Paulus ngerti betul, untuk kita harus kita stok betul firman banyak. Dan yang berikutnya Anda perlu tahu gini ya, saudara. Aduh, ngomongnya apa ya? Setiap kuasa Injil itu, ya, itu selalu lewat mulut. Anda tahu ya, Anda nengking, berdoa nengking setan, berdoa kelepasan, pakai firman Tuhan, itu minta supaya firman Allah itu, ya, apakah rahasia Injil itu untuk keselamatan. Itu dampaknya keselamatan ke orang lain, ke jemaat dan yang lain-lain. Jadi Anda percaya kuasa perkataan itu berkuasa. Mulutmu tidak bisa, kata ayat lain, tidak bisa mengeluarkan berkat dan kutuk sama-sama, tidak pernah bisa. Mulut kita harus, ya itu dilatih seru. Nanti ada kan, saya belajar ngomong nggak sia-sia seru. Yang tidak berguna, sedang guyon-guyon apa, saya nggak kadang-kadang saya pergi. Ya, nanti kadang akan ketika pakan itu. Jadi kehadiratmu sekali Anda ngomong, itu orang menantikan. Entah ada kuasa penghiburan, orang yang letih lesu, yang banyak masalah, Anda datang berdamai, dan sebagainya. Itu perlu keberanian dari Roh Kudus. Nah itu perlu saudara, jemaatmu doakan kita. Kalau kita ini hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan. Hidupnya hanya melayani Tuhan saja. Siapa Tuhan kita? Yesus, firman yang hidup. Firman jadi daging. Jadi Anda harus berusaha, ya berdoa minta Roh Kudus kasih karunia. Minta sepenuhnya firman itu Anda dan saya sudah ada di dalam dulu. Kita baca bulan lalu ya Yesus ya. Dicobai iblis 3 kali di Lukas 4. Dia hanya mengeluarkan 3 ayat dari ulangan saja. 4 dari ulangan 6. Itu minta Roh Kudus karena dia habis dibaptis penuh Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus. Itu kayaknya keliru aja, iblisnya nggak takut. Ya, saya berharap nanti setelah ini, Tuhan izinkan bulan-bulan depan kita akan belajar doa sesuai perkataan Injil ya. Saya mau sampaikan beberapa doa dari Yesus yang kita mau belajar. Ya, Yesus doanya apa semua, ada doa Bapa kami mungkin, ada doa Yohanes 17 mungkin, ada doa Taman Getsemani mungkin, dan banyak hal. Kita akan belajar bagaimana sikap Yesus di benar Roh Kudus, langkah demi langkahnya. Ya, biar Anda semakin ngerti. Karena Yohanes 16 ayat 13 katakan, Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau Anda stok kebenarannya banyak, supaya Roh Kudus bisa memimpin. Bagaimana kebenaran itu saat yang tepat diucapkan, dan tanpa hati yang segan, takut, nggak enak hati, tanpa itu. Orang Timur salah saya agak susah. Karena Anda kalau bilang Paulus minta keberanian itu kan aneh. Tuh. Paulus itu orang yang tidak pernah takut sama siapa-siapa. Tapi sekali ini saya coba membayangkannya. Aku kalau salah ngomong sedikit, mungkin hukumannya bisa lebih berat nih. Jadi dia agak hati-hati ini menjelang pengadilannya kapan. Dia perlu dia nggak berdoa supaya aku cepat bebas ya. Enggak. Biar aku cepat di sini dapat sarana yang baik ya. Enggak. Ya nanti saya akan cerita penjara di Indonesia seperti apa penjara di Indonesia. Saya nggak tahu. Ya saya nengok berapa kali di penjara di Indonesia, saya nengok berapa orang teman-teman saya. Wah, itu permainannya banyak permainannya. Ya, Paulus nggak minta itu. Biar aku nggak dibelenggu, enggak. Dia minta belenggu ini tidak bisa membelenggu mulutku dipakai Allah. Penjara ini tidak bisa memenjarakan hati dan mulutku untuk Tuhan pakai. Tidak bisa. Risiko yang kalau aku buka karena kebenaran, karena Injil, risiko itu aku diberi keberanian untuk nanggungnya, nggak masalah. Yang kedua saya bayangkan di penjara itu perlu cari banyak channel supaya bisa nolong saya. Nah situasi ini Anda perlu tahu begitu. Anda dan saya mungkin orang bebas.
Tapi seringkali menurut kita terpenjara. Paulus orang terpenjara, terbelenggu, tapi dia meminta kemerdekaan. Dulu ada penyair Indonesia, seniman namanya Pramudia Anantatur, gitu ya. Meninggal dia. Dia salah satu tokoh lekra, ya, lembaga yang kesenian rakyat itu. Tapi itu di bawahnya PKI ternyata. Dia ditangkap, dibuang di Pulau Buru. Selama di penjara, dia mengeluarkan karya banyak sekali. Dia bilang, orang yang bisa memenjarakan tubuhku. Tapi hati nuraniku dan pikiranku tidak akan terbelenggu. Tulisannya banyak dilarang sama pemerintah. Nggak tahu hari ini boleh nggak tulisan-tulisan Pramudia Anantatur. Sudah dibebaskan, tulisannya tidak begitu banyak. Selama di penjara banyak tulisannya. Itu orang biasa. Kita orang ngakunya hamba Tuhan. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Pencipta langit dan bumi. Badai pun diperintah diam-diam. Orang mati diperintah Lazarus keluar, bangkit. Semua penyakit pergi. Setan tunduk. Setan saja tahu siapa Yesus, Tuhan kita, Tuhan kita. Ketika Yesus mengusir setan, bilang apa setannya? Yesus, belum waktunya, jangan kau hukum kami. Dia tahu Yesus akan menghukum dia, itu Yesus. Kasus 6 itu, roh-roh itu tidak ada yang bisa menang terhadap Yesus. Pasti dihukum, saudaraku. Jadi Anda tidak boleh takut sama roh-roh itu. Saya tidak boleh takut. Karena kemenangan ada di pihak kita. Setan tahu, dia akan pasti kalah. Dia tahu pasti kalah. Pasti dibuang ke neraka, dia tahu. Seringkali kita yang tidak tahu. Jadi kita merasa harus repot-repot, apalah. Enggak. Setan Anda kualifikasi hidupmu kayak Ayub dan Paulus, dia pasti datang. Kalau usah dicari-cari, tidak usah keliling cari dia. Pasti itu. Dan Anda enggak, kalau Anda ngerti betul seperti Paulus ini, enggak ada serangan balik, enggak ada. Tidak ada. Saudara tahu, setan itu ketakutan. Siapa ya itu ya? Ya wes, nanti diatur sama Pak Thomas. Tolong di-mute ya. Iya. Yang kedua, setan pun tahu. Ketika Tuhan Yesus dia bilang, ini anak Allah yang maha tinggi. Apakah Anda dan saya tahu, Pak Yesus anak Allah maha tinggi. Artinya dia anak Allah dan tidak ada penciptaan lain yang bisa melebihi dia. Dia sejajar dengan Bapa. Sama-sama Allah. Dari satu kata begitu. Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Apakah kita ngerti hal itu? Kalau ngerti bukan saling mendoakan. Kita gembala pun perlu didukung doa oleh jemaat. Biar ketika peperangan rohani dan kabar Injil, setan tidak pilih-pilih. Mau gembala maupun jemaat sama-sama. Bangkit lebih berat. Poson dari tolong please juga untuk aku. Dia tahu. Satu sisi dia nanti punya kuasa, satu sisi dia masih punya daging. Dia minta keberanian. Supaya apa? Supaya aku ini dibelenggu selagi mau dihukum berat atau hukum mati. Aku tidak boleh takut, nggak boleh cari backing yang lain, tidak boleh. Aku tahu tidak ada yang bisa membelenggu firman dari mulutku ini. Tidak berhenti memberitakan Injilnya, terus tetap memberitakan Injil. Terus minta hikmat supaya tepat. Hari-hari terakhir itu perlu bicara yang tepat, saudara. Oleh hikmat Allah di situ. Ya, saudara sudah kepala 5, kepala 6 itu ya. Ngomongnya hati-hati, saudara. Minta betul-betul hikmat supaya tepat ngomongnya. Karena kita ini kan otak kita ini kan makin lemah kognisi kita. Sekali kita ngelantur ngomongnya. Perlu minta hikmat tepat dengan si A anak muda ngomong apa, dengan si C ngomong apa. Tepat yaitu rahasia Injil. Artinya kita ngerti dulu rahasia Injil apa.
Pokoknya ujungnya semua untuk keselamatan. Ya, kodak rahasia Injil itu kok di Efesus kan gitu toh. Rahasia Injil yang berabad-abad untuk keselamatan semua bangsa. Ya, kalau konteksnya gereja untuk kesempurnaan kita nantinya. Itu Efesus itu ada 4 atau 5 kali kata rahasia loh. Rahasia itu Anda kalau bisa ngomong ya. Nggak bisa gali santai kan nggak bisa. Rahasia itu kayak permata. Tempatnya khusus. Anda gali betul. Siapkan waktu, siapkan roh jiwa yang terbaik. Konsentrasi merenungkan, belajar firman. Nanti Anda akan ngerti. Rahasia akan tersingkapkan. Nggak bisa sambil lalu di pasar, Tuhan besok beberapa hari minggu ya. Iya nggak dapat rahasianya. Ya mungkin firman-firman muncul. Tapi ya enteng-enteng firman-firman yang ya sekedarnya. Tidak menggoncangkan iblis apa-apa. Tidak menggoncangkan ajar iblis. Tidak menakutkan. Ya. Firman-firmanmu harus yang rahasia Injil. Keselamatan itu firman yang mengandung kuasa untuk keselamatan orang, untuk orang tambah sempurna hidupnya, pelaku firman, itu tantangannya berat. Antara satu ketika, ya Paulus itu kan hampir dihukum gitu ya. Ketika dia lihat hukuman itu sudah dekat, antara cari-cari baik-baik sama algojonya atau apa, enggak. Dan enggak terlalu berani tanpa hikmat, tidak. Ya orang makin tua tuh kata-katanya kan semakin bijak lah apa yang disampaikan, enggak perlu enggak jangan ngomong ya. Karena kita enggak tahu kapan kita dipanggil pulang. Ya saudara, belajar seperti itu. Minta didoakan. Dua hal, minta berani dan hikmat Allah. Ya. Tentang apa? Rahasia Injil. Jadi Anda harus gali firman Tuhan ini perlu nemu rahasianya. Matius ngerti betul dari pasal 28, ngerti betul. Markus 1 sampai 16 ngerti betul. Itu aja baru ngerti kognisi, belum terbuka rahasianya. Kalau Anda terbuka rahasianya itu kuasanya meledak gitu. Rahasia Injil itu keselamatan. Orang diselamatkan dia akan bertumbuh dan berbuah lebat. Itu perlu keberanian untuk menaklukkan dagingmu tiap malam atau pagi, bangun lebih pagi, tidur lebih malam untuk selalu dengan firman Tuhan. Apalagi hari-hari ini jahat kata Paulus ya, waktu ada jahat. Saya tuh hari-hari ini ketika pelayanan di Boyolali dan Wonogiri saya diingatkan tentang Daniel. Kamu sudah sampaikan belum Daniel ya? Tentang Daniel. Daniel tuh Anda kalau lihat di Alkitab sepertinya hanya ada 2 orang yang melihat kemuliaan Tuhan. Musa aja tidak bisa lihat, Musa ditutupi matanya, lihat punggungnya aja. Tapi Daniel dan Wahyu, Yohanes 24 di kitab Wahyu, itu melihat kemuliaan surga seperti apa. Sampai nggak tahan gemetar, dia jatuh. Blek. Seperti iblis, lihat Tuhan seperti apa. Dia takut gemetar. Daniel itu, nanti ya kapan di sini saya lebih jauh, saya ngomong cepat aja. Daniel itu ketika terus dengan firman Tuhan dengan rahasia, dia diberi kapan rahasia ketika dia baca kitab Yeremia, atau saya ya, Yeremia nggak salah, baca Yeremia tanggal 9 itu, dia lihat, loh ini pembuangan 70 tahun hampir selesai nih. Seperti akhir zaman Tuhan beritahu akhir zaman cuma 14, dan ada kitab Wahyu, Anda lihat, ini zaman mau selesai nih. Tapi Anda akan secara roh, kalau Anda menyatukan rohmu dengan kepala, dengan roh Kristus, roh kudus, dan rohnya jemaat, Anda akan kroso. Dan dia merasa, ini umat Tuhan ini hampir selesai, merdeka, bebas, kok tidak ada yang cari Tuhan. Hidupnya malah duniawi. Dan dia bingung, ini kok nggak ada persiapan sungguh-sungguh. Nah, iblisnya berhasil memerak pola dalam itu. Anda kalau tidak terikat dengan kepala, terikat dengan tubuh Kristus, Anda yang ngerti jasmani saja. Mereka datang, ngasih persembahan cepat puluhan, rajin. Tapi Anda nggak lihat rohnya. Apakah roh iblis di peperangan rohani itu masih menguasai mereka atau tidak?
Apakah mereka mau jadi saksi Tuhan atau tidak? Hidupnya mau bertobat atau tidak? Dan dia lihat itu, sehingga dia berdoa, dapat penglihatan, dia sampai berdoa minta pengertian. Anda tahu ya, ketika minta pengertian ada ayatnya berikutnya di 10. Itu Tuhan langsung utus Gabriel. Ketika hari pertama berdoa, Gabriel diutus. Itu doa, lihat, doa itu menguncang surga dan menguncang kerajaan iblis. Kalau bapakmu ngerti itu, dia berdoa untuk engkau dilindungi malaikat. Dikatakan Mikael itu, Anda baca Alkitab ya, kata malaikat Mikael hanya muncul pertama di situ. Ketika Gabriel mau datang, dicegat oleh raja-raja Persia. Ini malaikat kan mesti roh. Kalau tadi di Yesus pasal 6, pemerintah-pemerintah nyegat, nggak bisa. Ini rajanya banyak penguasa gelapnya. Dan dia nggak ngerti, dia terus berdoa. Saudara kalau baca Efesus, pasal 6 ini, peperangan rohani. Tapi Anda tidak pernah ngerti Daniel, nanti peperangan rohaninya kaya apa tuh nggak ngerti. Daniel itu menarik. Itu kitab Daniel tidak diceritakan tentang peperangan bagaimana Mikael, Gabriel dengan pemerintah raja-raja Persia. Anda kira-kira peperangan rohani kayak guyonan. Tengking-tengkingan atau enggak. Peperangan rohani itu betul-betul ada di udara. Daniel menuliskan di berita Gabriel, ini tidak main-main. Doamu itu memengaruhi alam semesta. Kalau doamu ngerti akhir zaman, doamu bersatu dengan roh jemaat. Kroso, lihat akhir zaman Alkitab, nanti merasa, kok nggak ada roh yang cari Tuhan sungguh-sungguh. Ini waktu mau habis. Nah, di situ ada kata peperangan rohani yang dahsyat. Pemerintah, penguasa, penghulu, itu bergerak semua level. Udah dari ini orang tidak ada yang cari Tuhan. Cari gereja mungkin masih ada. Kumpul-kumpul senang kumpul-kumpul. Tapi cari Tuhan, apalagi kayak Daniel, kayak Yohanes. Lihat kemuliaan Tuhan. Enggak. Musa itu minta, Tuhan, aku kondisi seperti ini, aku cukup tunjukkan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkan kemuliaan-Mu cukup. Musa diteguhkan. Benar nggak aku membentak bangsa yang tegak-teguk begini? Tuhan tunjukkan punggungnya. Minta kemuliaan Tuhan. Maka orang terikat dengan Roh Kudus, Roh Yesus sebagai kepala gereja dan jemaat. Jadi kau perlu tahu arti keberanian itu memang ada tekanan-tekanan. Kalau kita memberitakan Injil benar, rahasia Injil yang membawa kuasa, itu mesti iblis menekan. Entah ketakutan, berani full, terus terang apa yang dia harus katakan, tidak berani. Macam-macam pertimbangannya, takut nyinggung orang, dan sebagainya. Berani dan hikmat loh ya. Anda berani itu nggak ada hikmatnya, ya nabrak-nabrak. Saudara, camkan baik-baik. Ketika Daniel berdoa, Gabriel itu dicegat raja itu, kemudian Mikael turun. Begitu Mikael turun, dia pergi. Nah, Daniel 12, kita bisa tahu. Mikael itu memimpin bangsa Israel. Jadi Anda, orang-orang percaya itu dipimpin oleh Mikael. Anda tahu Lucifer, itu diciptakan kemuliaan, seperti penuh kemuliaan. Itu kayak yang utama. Kepingin jadi seperti Tuhan. Anda lihat di Yudas atau di Wahyu ketemu. Nanti menghadapi Lucifer itu Mikael. Mikael itu cukup deh namanya, kita akan tahu Mikael itu. Hanya ada Tuhan satu-satunya Tuhan. Jadi Lucifer mau jadi Tuhan nggak bisa, Tuhan hanya satu. One only. Namanya cukup. Dan itu dikatakan dia akan memimpin kau. Itu penolongmu Mikael itu. Kalau orang-orang gembala-gembala hamba Tuhan yang betul-betul seperti Daniel, terikat dengan tubuh Kristus, terikat kepala gereja, hanya mengorbankan, mengerjakan mulut kita, buka mulut, hanya firman-firman yang sesuai dengan rencana Allah untuk akhir zaman. Misteri Injil untuk keselamatan saja.
nggak enteng-enteng, ya berkat boleh, tapi nggak hanya ngurusi begitu. Sampai jemaat tidak ada cari Tuhan, cari berkat, cari kuasanya, cari janjinya, pegang janjinya. Tapi tidak pegang Tuhannya. Kalau begitu Anda ya berdoanya santai, jemaat yang tidak doakan Anda, malah nuntut Anda, minta ini, minta itu. Kita mungkin bebas hari ini. Tapi banyak hal yang ternyata memenjarakan, membelenggu kita. Paulus berdoa, kita berdoa malam ini. Tuhan, ketika aku buka mulut, hanya perkataanmu saja yang muncul. Jangan perkataan Hondarka, perkataan saya. Nanti bisa buat orang sakit hati. Yang kedua mungkin bisa buat orang tidak bisa bertobat. Aja enteng-enteng. Tidak ada powernya, tidak ada kuasanya. Lah buat apa kita khotbah? Nggak ada kuasanya. Orang amin-amin senang, tapi minggu depan ya balik gitu lagi. Kalau Anda ngerti roh spiritnya tiap-tiap jemaat, ngerti ya kejaman roh kepala, gelisah, Yesus dan gelisah. Seperti dia dengan Yerusalem. Yerusalem. Kenapa engkau tidak mau tak lindungi? Kau seperti anak ayam kehilangan induk. Jadi Anda akan tahu soal spirit itu apakah jemaatmu mau dibawa covermu, seperti kau bawa cover Kristus. Apakah jemaat mau dituntun betul, lihat Tuhan. Ada hati yang hormat kepada gembala. Karena gembala bawa kita kepada Kristus. Keselamatan kekal itu. Ke rumah Bapak. Wow. Kembali ke panggilanmu gembala mula-mula. Ya. Minta doa jemaat. Doakan supaya aku jadi gembala yang benar di hadapan Tuhan. Mimbar ini tidak akan untuk sembarangan ngomong. Mimbar ini kudus untuk suara Tuhan. Beri aku keberanian. Kalau milih orang ya berdoa dulu, siapa yang boleh khotbah di sini. Semua khusus. Ini waktunya singkat. Anda perlu keberanian untuk milih siapa, nolak siapa, perlu keberanian. Tidak hanya lihat jasmani itu. Perlu keberanian yang kudus. Perlu hikmah yang tepat. Khotbah nggak asal minggu ini, kata apa khotbah ini enggak. Tapi ada sesuatu yang step by step, dikit demi dikit, tapi terus memperbarui rohani. Manusia roh dibarui dari sehari ke sehari. Terus jemaat tumbuh dewasa. Dari anak, jadi hamba, sahabat, mempelai. Kita tidak terbelenggu. Tapi seringkali kita terbelenggu bukan penjara. Penjaranya bukan cembera fisik, tapi penjara banyak. Nggak enak hati, pertemanan, nyinggung orang, dan sebagainya. Yuk kita rendah hati, doa seperti Paulus. Doakan aku juga ya. Jemaat akan ngerti, karena aku ini tanggung jawab berat. Kalau kita sudah ada ngalami gitu, impartasi yang betul, mulut hanya untuk membangun untuk firman Tuhan yang benar, nanti impartasi ke jemaat juga sama. Cuman nggak gampang ngomong sia-sia, ngomong dusta, nggak akan. Tidak akan. Karena impartasi kekudusan kebenaran itu yang muncul. Karena ada roh yang menyatukan Anda dengan jemaat dan kepala. Roh Kudus mau membangun bangunan utuh jemaat, eklesia. Tubuh Kristus dibangun. Ya, saudara. Ya, 20-nya yang berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ini meneguhkan yang 19. Baik, saya rasa saya berhenti dulu, nggak usah banyak-banyak. Ya. Banyak dengar, banyak lupa. Sedikit saja, ya, sampai 45 menit. Kemampuan kita bisa setengah jam, 45 menit, ya. Harusnya ada 1 jam, ya. Kalau enggak, ya ini berhenti dulu, break. Nanti dengan diskusi tanya jawab dulu hari ini, ya, mungkin kita akan dapat menggali lebih banyak. Ya, saya berhenti dulu supaya Anda punya kesempatan bertanya lebih banyak. Nanti dalam bertanya jawab, siapa tahu Roh Kudus pimpin hal yang lain lebih dalam. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Silakan Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak Hun. Ya, teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya, saya persilakan. Makin tahun ini serius ya, makin seru. Hati-hati.
Adi, silakan Pak Adi. Mangga, monggo. Ya, Pak Thomas. Ya, silakan Oh, Pak Adi, malam, shalom. Malam, salam Pak Andwarka. Ya, malam hari ini ada dua hal yang mau saya tanyakan, Pak. Kalau di Alkitab itu dikatakan bahwa iblis berjalan keliling menjelajah bumi, begitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah iblis itu maha hadir, Pak? Yang pertama. Yang kedua, iblis itu menyamar seperti malaikat terang. Lalu juga iblis ketika mencoba itu kan mengutip ayat-ayat Alkitab juga. Ayat-ayat firman Tuhan begitu. Nah, kalau kita lihat seperti apa yang dilakukan iblis ini, kita akan akhirnya bertanya, batasan yang membedakan mana ini kebenaran, mana tidak, itu kan sangat sulit, Pak. Karena iblis juga mengutip ayat dan juga seperti malaikat terang. Jadi saya berpikir hal-hal yang seperti ini kan jangan-jangan iblis juga bisa masuk ke gereja karena memang antara kebenaran dan kepalsuan itu kan sangat tipis bedanya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peranan Roh Kudus dalam menjaga gerejanya agar tidak diacak-acak oleh iblis begitu, Pak? Mungkin itu aja, Pak, pertanyaan saya, Pak. Ya, itu saja tapi berat ini. Ya, yang pertama jelas iblis tidak maha hadir. Karena apa? Dia perlu keliling-keliling. Ya, kalau Allah nggak perlu keliling, dia lihat sendiri sudah tahu semua. Oh, Iblis tidak maha hadir karena dia perlu keliling-keliling dia. Ya, itu kayak malaikat, semua ciptaan tidak ada maha hadir, hanya Allah yang maha hadir. Dia tidak perlu keliling, sudah lihat semua. Ya, iblis tidak jelas itu. Yang kedua ini penting dari baik-baiknya yang kedua ya. Iblis itu nyamar sebagai malaikat terang dan dia tahu firman Tuhan itu yes, ya, karena dia sudah lama daripada kita, ya. Dia tahu, dia gemetar sama Tuhan Yesus, ya. Dia tahu ini siapa, ini Allah yang maha tinggi turun jadi manusia, dia tahu semua itu, ya. Dia ngerti. Nah, makanya nanti saya singgung dari 16 ayat 13, hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita dalam suatu kebenaran. Dia, ya, kebenaran yang betul-betul benar. Ini gelap nyamar sebagai malaikat terang. Kalau kita tidak dipenuhi dengan kebenaran plus diberi Roh Kudus, ya, kita seringkali tidak mengerti. Ya. Nah, caranya tidak ada lain. Kayak tadi kita baca Efesus pasal 6 ya. Firman itu dikatakan ada aletheia sebagai ikat pinggang, ada diakosune sebagai baju sirah, plus ada pedang roh firman Allah juga. Ya, yang dua itu untuk jagain hati dan perut, ya. Yang ketiga itu untuk nyerang, gitu. Tapi nyerangnya dalam pimpinan roh, pedang roh, rohnya besar Roh Kudus, itu firman Allah. Contohnya waktu itu kita belajar ya ada di Matius 4 pencobaan Tuhan Yesus itu. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dicobai di padang gurun, lalu iblis memakai kata firman Tuhan. Bedanya begini, iblis ngerti ayat firman Tuhan, tapi dia mencobainya dengan membuat orang gini, kalau bahasanya begini. Sebelum mencobai ayatnya, dia katakan pasti ada, jikalau engkau anak Allah. Ya, ini konsep yang berhasil ketika dia mencobai Adam dan Hawa. Dia pikir semua orang akan terangsang menjadi Allah seperti dia. Jadi ketika ini saya mundur sedikit ya, Adam dan Hawa dicobai Hawanya, kalau kau makan buah ini kau akan seperti Allah. Ya.
Firman Tuhannya dibolak-balik. Ingat ya, makanya Anda harus hati-hati. Firman Tuhan seperti Tuhan Roh Kudus. Dia dapat firman Adam dan Hawa, semua ini boleh kau makan, tapi yang satu ini tidak boleh. Iblis terbalik. Semua tidak boleh, hanya satu ini yang boleh. Hawa masih sadar, oh enggak begitu. Ya. Nah, singkat cerita, sejak Hawa dan Adam jatuh dikuasai iblis, dia ngerti satu pola. Seringkali ternyata kita ini firman tidak betul-betul ngerti sesuai pimpinan Roh Kudus. Ya, itu penting. Makanya Yohanes 16 ayat 13 Yesus ngomong, Roh Kudus memimpin kita menuju kebenaran. Kebenaran seluruhnya. Jadi kita harus membaca, merenungkan, ngerti dulu, nanti penggunaannya melawan firman iblis yang palsu ini, menyamar sebagai mengatakan, harus sesuai firman Allah. Contohnya Yesus tadi. Ketika dia lapar, kayak saya pernah ngomong kemarin ya, kalau kita lapar, nggak ada makanan 1, 2 hari, 2 hari, 3 hari, doa kita apa coba? Yesus kelaparan ini 40 hari. Kalau doanya kayak saya, Tuhan, beri makan kami Tuhan secukupnya. Iblis datang senang tuh. Nah, berkat datang. Iblis datang tidak cuma sekedar berkat, tapi mau menunjukkan mujizatnya terjadi. Waktu jadi roti. Yesus dipenuhi Roh Kudus. Firman Allahnya yang muncul sesuai pimpinan Roh Kudus. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu cespleng. Ayatnya banyak. Tapi Yesus tahu ayat semua. Tapi karena Roh Kudus pimpinnya ke situ pas. Nah, ini yang saya mau sampaikan ya, kita baca. Jadi Anda perlu ngerti stok firman Tuhan cukup banyak, nanti penggunaannya Roh Kudus yang mimpin. Pedang roh itu Roh Kudus, R-nya besar, Roh Kudus yang akan mimpin. Ya. Nah, biasakannya begini, tiap pagi kalau Anda dan saya, Pak Di, teman-teman semua, saya berapa kali ngomong kan, khusus membaca Alkitab, merenungkan Alkitab itu kita perlu kayak Efesus 1 ya, perlu hikmat, roh wahyu. Baca yang lain tidak usah, baca buku rohani pun nggak usah berdoa lah, tapi khusus baca Alkitab, firman Tuhan, kita minta pengurapan khusus. Pengurapan supaya disingkapkan firman sebagaimana Tuhan mau. Ya, sebagaimana Tuhan mau. Minta roh hikmat, hikmat Allah bukan hikmat manusia. Jadi untuk ngertinya sesuai Allah. Jadi tolong setiap Anda dan saya biasakan firman itu kita baca ya ngerti. Tapi kita mau mengerti sebagaimana Tuhan mengerti. Artinya ada tepat kerosnya, karena oh hari ini nafsunya keluar yang ini, gitu ya, begitu. Ya, itu penting. Nah yang terakhir, saya mau cerita begini, harus praktek. Tadi yang di Yohanes 16 itu ya, ayat 13 ya, kita baca dulu yuk. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 ya. Tetapi apabila ia Roh Kudus datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kata akan itu bersamaan ya, Anda merenungkan firman Tuhan ya. Roh Kudus tidak beritahu firman Tuhannya enggak sebenarnya. Dia memimpin kita ke seluruh kebenaran. Firman ini jadi logos dan firman jadi kebenaran dalam hidup kita. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang dikatakannya. Dan, nah ini penting, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, nah, ini ketepatan waktunya. Iblis datang hari ini dengan modal pencobaan apa? Anda ngerti yang ini. Ya. Apalagi situasi ketika Paulus terdesak itu, mau diadili. Itu pikirannya banyak itu. Aku cukup mati atau aku minta Tuhan selamatkan aku gitu. Kalau kita tidak ngerti firman yang firm dari Tuhan, doanya Tuhan bebaskan aku Tuhan, bebaskan aku Tuhan, kayak Yesus, aku ini lapar nih, bawakan roti yang banyak. Yesus. Nah itu pentingnya di situ. Malaikat terang itu, iblis malaikat terang, tidak bisa Anda lawan dengan hikmat manusia, tidak bisa. Ya, harus ngerti begitu. Jadi kaitannya ya Anda rendah hati dan saya rendah hati minta terus jemaat berdoa buat saya, buat gembalanya. Itu yang paling ngerti karena jebakannya halus sekali. Halus, ya.
Nanti saya akan cerita bagaimana perjalanan di sini aja nanti waktunya. Bagaimana Musa memimpin perjalanan orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Ketika Tuhan sudah jengkel sama orang Israel, dia bilang apa? Ada lagunya itu ya. Musa, sampai di sini aku menyertai engkau. Sekarang aku akan aku memberikan malaikatku menyertai engkau. Ya, sang firman yang hidup tidak menyertai. Malaikat, engkau kan sampai tanah Kanaan, orang Amalek, orang Het dikalahkan semua. Tapi nggak ada firmannya. Mujizat terjadi. Kuasa tetap terjadi. Mana tetap dapat terus. Tuntun, semua suku-suku bangsa akan dikalahkan. Jalan. Tapi firman tidak. Nah, Musa ngerti. Aku tidak mau, jangan suruh aku berjalan. Kalau kau tidak berjalan bersama dengan aku. Kaliber kita harus seperti itu gembala. Ngerti betul. Firman ini yang dari Tuhan itu lebih penting dari segala berkat kuasa. Firman dari Tuhan itu nanti Anda akan membedakan mana hikmat dari itu Roh Kudus ya. Itu akan ngerti ini malaikat terang atau bukan. Karena dia memang sengaja itu buat saya, dia sengaja karena dia lihat mungkin banyak pendeta, banyak gembala yang firmannya sambil-sambilan. Ya, sekedar ya asal ini, asal itu, Matius ya tahu, Markus ya tahu, tapi nggak firm. Tadi saya ketemu satu hamba Tuhan. Saya nanya, apa ya peganganmu? Dia bilang, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Oh ya saya tahu, hidupnya pelayanannya nggak pernah selesai. Ini waktu dia, oh ganti ini. Padahal kan kurang tuh. Makananku ialah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Yohanes pasal 4. Itu cerita itu nanti panjang lah. Cerita itu nanti lihat, Yesus sengaja membawa muridnya ke daerah Samaria yang muridnya nggak mau semua. Pergi semua beli makanan. Nah, firman itu untuk mengerti dari Roh Kudus, itu tantangannya banyak. Dunia itu banyak sekali membuat ini kafir, kita beda-bedakan orang, ya. Kayak tadi lah di Efesus pasal 6 ya, kita dibojengkan sama orang, jemaat, itu membuat kita tidak bisa dengar firman yang betul-betul firman yang murni. Tidak bisa. Harusnya kita tanggakan semuanya, kita masuk pintu kamar, tutup rapat-rapat, ketemu Bapak, ngoreksi, aku seperti apa ini Tuhan Yesus. Karena kita mau melakukan firman Tuhan, kan melakukan kehendak Tuhan saja. Nah, pengalaman itu saudara akan ngerti nanti. Saya percaya dengan Pak Adi, teman-teman makin lama, oh ini pengajaran palsu nih. Oh ini iblis nih. Kalau kita terus di dalam kendali firman dan Roh Kudus, minta Roh Kudus, tiap pagi minta baca firman, renungkan, dan minta Roh Kudus penuhi dan pimpin, itu penting. Pimpin terus. Satu jalannya yaitu penderitaan, Roma 8 itu ya, Anda lihat ya. Roma 8, 14, pimpin Roh Kudus, dari anak Allah, 17-nya, ahli waris itu, nikmati kemuliaan dengan jalan menderita. Iblis firman Tuhannya malaikat terang selalu cari yang enak-enak. Dia tidak mungkin bawa orang ke penderitaan. Sebaliknya dia melakukan sesuatu yang kehendak Tuhan, tapi dengan sesuatu yang enak di daging, bisa begitu. Ya, nah itu saja. Untuk itu perlu saling mendoakan dengan jemaat, terus ya benar Roh Kudus penuhi, tapi firman terus jalan. Nanti dia akan beritahu halnya akan datang. Ya itu pengalaman rohani. Nanti ketika Anda naik motor atau naik mobil, tiba-tiba dengarkan jemaatmu sedang apa, berhenti aja berdoa. Minggir dulu, jangan tengah jalan berhenti. Itu iblis sedang nyerang jemaatmu mungkin, berjaga-jaga. Doa. Tuhan lawati, Tuhan Roh Kudus tolong. Ya nggak tahu apa, mungkin ada kasih hikmat apa atau enggak ya. Pokoknya minta lawatan, lindungi jemaatmu itu. Ya. Nah, dari pengalaman 1, 2, 3 kemenang-kemenang itu Anda lama-lama bisa ngerti. Oh ini iblis itu. Bukan. Kok jalannya lebar, gampang itu bukan Tuhan pasti. Tidak ada. Jalan-jalan mesti penderitaan, salib. Ya. Orang masuk surga paling banyak aniaya. Iblisnya menipu pasti. Di kitab Efesus ada satu jemaat, ya nanti saya lupa, yang ada roh Isabelnya.
Ya, pernah kita belajar waktu di ruang makan sana ya, pernah sampaikan itu. Nah, makanya Anda jadi gembala yang pure wakil Tuhan di dunia. Penuh firman, penuh Roh Kudus sepenuhnya. Yang sesat mana Anda akan mengerti duluan. Karena Anda berjaga-jaga terhadap domba-domba Kristus yang berita dari tersesat. Mungkin lebih jelasnya nanti di sini Pak Adi ya, saya akan ngomong banyak. Saya rasa beberapa hal itu kita perlu belajar itu, karena iblis selamanya tidak maha hadir, tidak maha kuasa. Jangan pernah takut, cuma dia malsu. Ya, kita dibuat jengkel sama orang itu sudah keliru ya, musuhmu itu iblis. Dia ngerti firman dan dia ketakutan, gemetar, tapi nggak mau taat. Jadi pasti iblis bahwa kita tidak pernah mentaati firman-Nya. Pasti itu. Minta berkatnya ya, puasanya ya, tapi tidak pernah mentaati firman-Nya. Itu pasti iblis. Terima kasih Mbak Adi untuk ya, pertanyaan yang baik, jelaskan lebih dalam ya. Mungkin yang lain nanti dalamnya di sini kita dalemin lagi di sini ya. Haleluya. Masih ada? Masih sore ini. Biar Anda praktek mendoakan. Tidak ada. Siapa lagi? Oh, Pak Yer, silakan Pak Yer ini ya. Habis itu Pak Budi. Ya, silakan Pak Yer dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Thomas, terima kasih Pak Hon untuk penjelasan. Yes. Pak Hon, demikian saya juga bertanya, bagaimana dengan Lukas pasal 24 itu tentang perjalanan ke Emmaus? Di ayat 16-nya kan dua orang itu matanya ditutupi. Artinya bahwa kehadiran Tuhan Yesus mereka tidak tahu. Nah, kemarin dengan pembelajaran ini saya menambahkan ke jemaat untuk mereka mengerti begini, Pak. Kita seringkali ke gereja ya, pelayanan oke, persekutuan ya, tapi jemaat seringkali dan kemungkinan besar 90% jangan-jangan tidak tahu kalau Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Karena apa? Mata kita terselubung. Tadi kan Bapak ada catatan yang catat bahwa banyak hal yang membelenggu kita itu. Nah, saya pakai ke mereka untuk mereka memahami bahwa mata kita ini terselubung. Apa ditutupi kalau di dalam Lukas pasal 24 itu, Pak. Begitu. Lalu saya juga ingat seperti yang dikatakan oleh Pak Paulus mengenai Musa di dalam 2 Korintus 3 itu. Kan begitu. Ternyata ada hal yang memang apa yang menutupi sehingga jemaat itu dalam aktifnya oke, dalam kepelayanan iya, ya kan, hidupnya ya Kristen iya, kan gitu. Tapi jangan-jangan hadirnya Tuhan tidak tahu. Maka tadi kalau Pak Hadi tanya, iblis sedang berkeliling mencari. Gitu. Nah, saya kemarin tuh mendapatkan berkat ini, Pak. Jadi apa ya? Artinya saya pakai begini, dua orang Kak Mas itu adalah Tuhan hadir itu 7 mil jalan aja nggak tahu. Lalu padahal Tuhan itu pasti selalu hadir bersama dengan kita, tapi kita tidak tahu kalau kehadiran Tuhan itu ada bersama dengan kita. Itu Pak Hon. Bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik. Sip. Ya, saya harap Lukas 24 ke Emmaus, 2 orang murid, saudara ceritanya agak ngerti ya, agak hafal semua ya, jadi saya nggak usah buka ya. Tolong kedua, lihat urutannya ceritanya begitu ya. Satu yang membuat firman terselubung itu rasa takut. Paulus malah minta didoakan di penjara. 2 orang Emmaus kan ketakutan, dia mau balik ke kampung. Ya. Mau meninggalkan Kristus. Takut itu firmanmu hilang semua. Imanmu yang dulu percaya hilang karena ketakutan. Tak langsung goalnya akhirnya. Pentingnya salah satu pejaman kudus. Memecah roti, tak mereka langsung terbuka. Nah, pejaman kudus itu kalau Anda lihat ya, itu sebenarnya di semua
ngomong apa? Di Korintus ya. Perjamuan kudus itu untuk memperingati kematianku, betul ya? Ya, misalnya tubuh dulu lah, tubuh dipecahkan, roti dipecahkan, dia bilang apa? Inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu, perbuatlah itu sebagai peringatan akan aku. Jadi ketika mecah tubuh itu, artinya salah satunya kita ini sama tubuh Kristus dan Kristus menjadi satu. Tubuh kita terpecah untuk diisi orang lain. Nah, kesatuan itu yang bisa, ya ada perlu tahu satu mujizat perjamuan kudus itu untuk orang ingat kematian Kristus, dia mati buat saya. Ingat kembali dia itu Tuhan, Juru Selamat dan Raja itu. Itu nolong. Imannya dikembalikan ke Kristus yang benar. Ya, nah, yang ketiga tengahnya itu Anda perlu baca baik-baik. Yesus cerita tentang apa nabi-nabi atau ngomong semua nggak ngerti. Dibaca aja yuk biar Anda nggak eling-elingan. Lukas 24. Kitab Musa dan Nabi. Iya, enggak, saya mau ngomong Yesus membuka pikiran mereka. Saya bilang tuh Alkitab itu tidak bisa Anda hanya baca tanpa berdoa. Ya, Ayat yang ke 27, Pak. 27 ya? Iya. Terus ngomong banyak hal, ngomong nggak ngerti-ngerti. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab segala nabi ya. Ya. Bentar. Bentar ya, mana ya yang membuka pikiran mereka. Bentar ya, nanti saya carikan teksnya atau saya baca tafsir yang lain. Tetapi memang kepala terus ya. 31. 31. Setelah perjamuan kudus, setelah mengucap berkat, makan ya, mengambil roti, mengucap berkat, cakanya belum nih. Ketika terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah mereka. Ya. Ya. Jadi, bentar saya kok salah memahami ya. Di ayat atasnya ada nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada mungkin ya. Ya, Yesus mendekati, bicara sama mereka, ada suatu menghalangi mata mereka, dia mengenal dia. Apa yang kau katakan ya? Oke, nanti saya carikan ya. Mungkin tafsir lainnya coba. Nanti saya. Jadi tidak ada kata lain. Alkitab itu minta Roh Kudus yang membukakan rahasianya. Kalau enggak, ketakutan itu bisa mengguncang banyak hal, membuat kita lupa segalanya. Ya, hati-hati. Takut itu bahaya. Cerita tentang Saul kita tahu ya. Ya nanti saya carikan ya Pak ya. Tapi intinya begitu ya. Dan Kudus dan itu akan singkapkan. Ya, itu zamannya belum Roh Kudus penuh. Kalau Roh Kudus katakanlah dia meminta cukup kebenaran. Jadi nanti seperti Efesus supaya kita ini diberi roh hikmat dan roh wahyu. Pengurapan itu untuk kita mengenal dia dengan benar, gitu ya. Yang penting hati kita jangan takut. Paulus ketika mengambil ketakutan dia tidak didoakan dulu. Supaya mulutnya ini tetap muncul firman yang benar. Takut itu bahaya sekali. Ya. Elia mengalami kuasa besar, luar biasa, Nabi Baal dibunuh, semua hebat. Takut sama Isabel, lari dia. Sudah, hilang semua. Imannya yang luar biasa itu tiba-tiba hilang. Saul, dia tidak bisa menantikan firman harus tunggu Nabi Samuel. Karena dia lihat ini orang-orang makin mendekat. Orang Filistin, dia ketakutan. Akhirnya dia mengerjakan sesuatu yang blunder. Ditolak sebagai rajanya. Ya saudara, sekali lagi Alkitab itu Anda baca ya, kalau Anda orang pintar ya kelihatannya ngerti. Tapi bukan pikiran Tuhan. Kita dengan rendah hati minta Tuhan singkapkan. Buka pikiranku Tuhan, minta roh hikmat, roh wahyu. Kalau enggak kita bahaya sekali. Karena malaikat iblis yang bermalakatan itu bisa
apa ya, Anda tidak ngerti roh hikmat, tidak ngerti apa-apa, nanti nafsirnya bisa masing-masing. Atau sepotong-sepotong nafsirnya. Iblis itu selalu antikristus itu ya. Itu selalu belum tentu kayak Adam dan Hawa gitu ya, ditipu. Itu memberitahukan kebenaran itu sebagian saja. Itu yang bahaya. Anda tidak tahu firman seutuhnya, berbahaya sekali. Harus ngerti firm. Ya, tadi. Makananku yang melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Roma 8:17. Ahli waris makan terima segalanya. Iya. Yaitu mereka yang menderita bersama-sama dengan dia. Karena mati kemuliaan. Sekali hilang. 1 Korintus 10:13. Korban yang kita alami bukan korban biasa. Ya. Itu korban yang biasa. Tidak akan sampai ke kekuatanmu. Ia akan memberikan jalan keluar. Bukan titik. Supaya kita mampu menanggungnya. Nah, iblis mau gitu-gitunya dihilangin pelan-pelan. Tadi kembali ke Pak Adi. Dia mau firman yang gampang, yang menyenangkan daging, semua begitu dah. Itu pasti bukan dari Tuhan, pasti. Ya. Nah, itu makanya saling mendoakan supaya kita ngerti firman yang tepat. Jadi tolong ada di mimbar itu, ya, paling baik yaitu orang-orang baca bersama itu paling baik. Firman Tuhan harus bacakan. Nggak usah banyak guyonnya atau banyak. Anda bukan firman Tuhan saja lah. Doakan supaya mereka tuh ngerti firman. Kalau mereka ngerti firman, mereka akan rindu baca firman. Kalau nggak ngerti ya diam aja. Banyak orang seperti motivator hari ini. Hanya topik apa, carikan ayatnya. Jangan. Anda harus membahas eksposisi. Contohnya dikasih boleh. Jadi bawa jemaat itu ngerti firman yang firm, yang benar. Ya dalam Roh Kudus ya. Ngerti. Supaya muncul kehausan, kelaparan firman Tuhan, pengen baca. Ya, hari ini malaikat itu, iblis malaikat itu berbahaya sekali. Sekarang banyak orang Kristen sana, naik taksi, naik Grab, ketemu orang Kristen yang tidak ngerti firman sama sekali. Tapi pengen masuk surga. Kalau saya boleh ngomong, yang salah selalu gembalanya yang salah. Gembala tidak menyediakan bacaan tiap hari untuk firman Tuhan untuk mereka ngerti. Emosi itu lihat saudara ya, dua orang emosi ini. Sampai Yesus perlu turun tangan. Ya. Mereka ngerti firman sebenarnya. Nabi semua dia ngerti tentang kitab. Ngerti, dia akan cerita banyak hal. Tapi tenang, dia khusus membuatnya seperti apa? Lupa, hilang. Kenapa? Yesus tidak seperti yang dibayangkan orang Yahudi, para murid. Lu kok kalah? Padahal saya sudah beritahu, dia akan menjadi Mazmur, sudah beritahu, dia akan ditangkap, akan dilecehkan. Nubuatannya sudah banyak sebenarnya. Cuman tafsirnya tidak sesuai dengan dagingnya dia, kepengennya dia. Karena waktu itu dia dijajah Romawi. Berat. Maliaki sampai mati 400 tahun, dia mengalami tidak ada suara Tuhan sama sekali. Orang-orang yang hatinya masih mau baik, tapi ketakutan, Yesus mesti turun. Roh Kudus mesti nolong, semua nolong. Roh Kudus itu kalau kita kepengen tahu saja, Roh Kudus akan nolong menyikakan firman demi firman pasti. Tolong para gembala, Anda punya jemaat berapapun ya, kasih dia makan firman yang benar-benar murni. Anda perlu persiapan khusus. Firman itu hidup betul. Makanan yang sesungguhnya makanan. Dan pejaman kudusnya jangan main-main. Memecah roti itu sungguh-sungguh Anda bersatu, satu tubuh betul dipecah. Semua terpecah, disatukan Roh Kudus menjadi satu tubuh Kristus. Pada masuk utuh masing-masing tidak bisa bersatu. Memecah tubuh itu menunjukkan aku mau bersatu dengan yang lain, memecah tubuh. Perbuatan ini memecah tubuh, bukan memecah rotinya. Ya, tolong pejaman kudus itu serius sekali. Bukan kebiasaan, tapi ada muatan yang dalam gitu loh. Cuman merasakan tiap itu, aduh ini sesuatu yang benar. Tidak hanya mukjizat kesembuhan, tidak hanya itu. Oke Pak, ya terima kasih. Nanti kita sambung di sini kalau mau masih lebih dalam ya. Oke. Makasih Pak. Sip. Pak Budi, silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak. Woi, tambahnya kemana saja? Ya Pak, baik-baik Pak, yang penting semua Tuhan berkati. Suwe ora jamu. Lanjut. Puji Tuhan. Pertanyaan saya sederhana untuk
tentang doa, Pak. Jadi tadi disinggung tentang doa. Sebenarnya yang kita tahu kan bahwa Tuhan itu kan mendengar doa kita, dan pertanyaannya adalah seberapa pentingkah doa keliling itu? Apakah itu hanya metode dari sebuah gereja, ataukah itu memang saya katakan bisa untuk keseluruhan? Nah, itu saja Pak, seberapa penting doa keliling itu? Apakah memang harus atau hanya metode satu gereja? Terima kasih Pak. Mungkin yang terkait dengan Pak Budi, teman-teman yang sering ke saya bisa beritahu Pak Budi ya, jangan di sini tapi ya. Itu banyak ada Pak, siapa yang dekat sana Pak Budi bisa jelasin nanti. Yang sama sampaikan begini, jangan lupa tadi tuh yang kita belajar ya. Setiap buka mulut ya, apalagi berbuat sesuatu, harus ada dasar firman Tuhannya, itu penting. Ya, rahasia Injil ada. Kalau saya tidak nemu ayatnya. Yang keliling itu singa, iblis. Ya toh, 1/5 toh? Ya toh? Nggak ada keliling, tidak ada. Ya banyak orang bilang Yeriko. Yeriko tidak berdoa. Diam keliling. Itu pun disuruh Tuhan. Untuk menghancurkan tembok yang demikian dalam supaya firman bisa masuk. Orang Israel bisa masuk. Tuhan bisa masuk. Bukan doa keliling untuk urusan dengan iblis, tidak ada. Untuk membuka tembok-tembok yang tebal supaya dia bisa Yesus masuk terima keselamatan. Begitu Pak Budi. Jadi tolong semuanya, bukan Pak Budi, kita semua harus kasih juga ngerti, oh ada ayat pegangannya, ada ayat. Gitu ya. Yang kedua, mungkin secara apa? Kemana? Untuk apa? Harus begitu. Ya. Saya tadi katakan tidak ada ayatnya, yang kalau Anda misalnya kaitannya dengan peperangan rohani, iblis, tempat-tempat itu tidak usah dicari. Kalau Anda hidup seperti Ayub, seperti Paulus, mesti iblis datang. Begitu. Saleh, jujur, takutnya jauh kejahatan. Iblisnya datang. Paulus itu orang yang full dengan Tuhan, penuh. Ya rendah hati juga, tidak didoakan. Iblisnya juga cuma datang. Iblisnya gendong dia. Dulu dalam daging. Utusan iblis. Nempel terus kemana-mana. Paulus minta Tuhan angkat. Tidak akan diangkat. Dalam kelemahan kuasaku nyata. Cukuplah kasih karuniaku. Pokoknya kita hidup benar. Iblisnya datang mesti. Dia mau kita supaya nggak bertumbuh, nggak berbuah. Nah, keliling itu tujuannya apa? Tapi sekali lagi untuk kita semua, tolong ya. Ngajar apa saja Anda harus ada ayatnya. Ayat itu seperti jaminannya Tuhan di situ loh. Kira-kira gitu Pak Budi. Ya? Ya. Anda tahu ayatnya dikasih Pak? Ada ayatnya? Enggak, Anda boleh komen lagi. Maksudnya ayatnya apa Pak Budi? Kalau Anda mungkin nemu ayat yang lain, mungkin saya agak hilaf. Ya, memang tidak ada ayatnya. Cuman ini kan saya juga tidak ada saya juga tidak melakukan itu. Cuman saya agak bingung sampai sekarang ini, ada beberapa teman-teman gitu, ada kok istilah doa keliling dan sebagainya. Makanya saya tanyakan ini supaya saya juga punya kejelasan lebih baik untuk kita menjelaskan kepada teman-teman itu. Gitu, Pak. Oh ya Pak. Jangan dipaksa Pak. Ya biar sambil olahraga dia keliling nggak apa-apa Pak. Oke Pak. Loh kok tertawa aja nggak apa-apa. Ya. Baik, Iblis terima tidak kasih pernah takut. Ya. Doa itu kuasanya yang penting. Anda taat sama Allah, lawan iblis. Ya orang nggak pernah taat lawan iblis, ya nggak bisa. Ya, masih ada. Nanti minta tahu teman-teman yang dekat di situ ya. Siapa Anda dekat di mana, minta tolong yang sering datang ke saya. Saya sering jelaskan ini soalnya. Terima kasih Pak.
Datang aja Pak ke Metro. Amin. Ayo Pak, minggu depan, Senin Selasa. Anda mau ketemu Selasa Pak? Mau kan datang ke Pak Yer ya bisa, sore-sore, jelasin Pak Yer. Masih ada, sahabat? Mic-nya ini. Nah, itu mic-nya siapa? Pak Bakti atau siapa tuh? Nanti Pak, di Zoom aja Pak. Di pertemuan Pak. Pertemuan, oh di udara. Ya, ada lagi? Silakan. Tumben suaranya Pak Thomas nggak kenceng Pak. Iya, habis KKR minggu lalu. Silakan kalau masih ada. Ini ada Pak Junias loh. Iya, Pak Yunias ini, Pak, sama istrinya ikut dia. Mana ini? Habis bulan madu nggak muncul-muncul. Ya. Bro, mana bro? Ya Pak, Nah, ayo dong, buka dong. Kita udah lama nggak lihat wajahnya. Nah, wah, berubah ganteng loh. Mantap ini. gitu kan Pak. Wah, Tambah seger. gimana sehat ya? Ya Pak. Seger betul, tambah seger kita. Ono sing masake. Ada yang ketawa Pak di belakang. Pak Gatot nggak usah ketawa-ketawa, kayak ngecek aja. Gitu Pak. Baik. Ayo, siapa? Ada? Ditunggu Pak Yunias. Dengan Selasa depan. Iya Pak. Ya. Salam Pak Yaya. Nah, ini juga nih. Halo Mbak. Ya. Wes, kangen mbak suaranya loh. Loh, ngekek sepi ya. Sinar. Itu kayak Musa. Kemuliaan Tuhan ada dalam wajahnya. Haleluya. Pak Thomas yang ngomong bersinar loh Pak Thomas. Iya. Masih ada yang mau bertanya? Siapa lagi ya? Ada Pak Daniel Silang nih. Pak Selan masuk Pak Hon. Masuk nih? Ada tuh? Ya, Pak Daniel salam Silang nih, Pak. tempat. Nah, ini lagi. Oh iya, memang harus ditegur gitu rupanya. Oh gitu. Ditunggu banyak sahabat. Ya, ya Pak. Pokoknya ada waktu nanti ke sana Pak. Wih, mantap. Sip. Eh, Kita berdoa. eh, Sudah kangen dengar suaranya. makasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Mau nyampaikan Pak Selan sesuatu? Cukup Pak, jelas tadi semua. Nambahkan. Selama nggak nambahkan. Oke. Kalau sudah tidak ada, ini sekarang sensinya Senin depannya itu langsung ya, dia masih seger gitu ya. Nggak lupa-lupa. Jadi nanti sebentar Pak Thomas akan buat YouTube-nya, lalu saudara bisa isi listnya Senin atau Selasa ya.
minimal 12 saja deh. Kalau 9 kurang-kurang orang tinggal sedikit lagi ya. 12 orang kita mulai ya. Senin atau Selasa ya. Baik, begitu Pak Thomas. Iya, Pak. Nanti kita doa untuk Senin Selasa depan. Masih hangat. Nanti diskusi lebih dalam. Baik, kalau nggak ada saya kembalikan ke Pak Thomas. Tuhan, ucap syukur, ya tolongan Tuhan, sharing kita lancar, tidak ada gangguan, ya. Nanti akan segera saya upload di YouTube, bisa didengarkan lagi. Mari kita akan mengakhiri sharing kita malam hari ini. Nanti saya minta Pak Yahya berdoa, Pak Yahya. Langsung doa Pak ya? Iya Pak, doa. Oke, mari Bapak-Bapak, mari kita berdoa mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu malam hari ini yang telah dibagikan oleh hamba-Mu, Pak Hundarka Tuhan. Terima kasih, biarlah ini semua untuk menguatkan kami, menegur, meneguhkan kami dalam kami melayani Engkau Tuhan. Ajar kami semakin hari semakin setia, bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, serius dalam melayani Engkau Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, mampukan kami untuk menjalani tugas pelayanan ini setia sampai Engkau menjemput kami Tuhan. Kami berdoa khusus buat Pak Hon, Kau yang memberkati, urapi hamba-Mu semakin hari, sehingga Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan, kami semua bisa dikuatkan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ikut pertemuan malam hari ini Tuhan, menjadi berkat buat jemaat dimanapun kami Engkau tempatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, amin. Amin. Terima kasih. Selamat Berkati malam semua, semuanya. sahabat. Amin. Selamat malam. Sampai ketemu. Semua, Selasa, Pak. Selasa. Selamat malam, terima kasih. Weh, karena Pak Pur, diam aja Pak Pur. Nanti Pak, pas pertemuan aja. Ya, Pak. Dan berkati semuanya.